hentikan, kata Pak Khairul, pendekatan intelijen dalam menyelesaikan masalah ini. Intelijen nggak bisa berhenti, Pak, karena intelijen itu melekat sama orang. Karena itu mata dan telinga. Jadi kalau kita berhenti suruh buta sama suruh tuli gitu kan nggak betul gitu. Di mana saja pendekatan itu hanya tiga, yaitu pendekatan keras, pendekatan lunak, dan pendekatan cerdas. Kalau pendekatan lain-lain, pendekatan intelijen, pendekatan itu bisa saja dari mana saja, dan intelijen itu harus selalu melekat. Dari forum ini saya senang karena saya lihat yang namanya Letnan Jenderal Agus Wijoyo udah tua juga, ini udah betul purnawirawan, ini anak pinter ya, karena itu jadi gubernur Lemhanas. Kalau enggak cuma jadi anu aja taman kanak-kanak dulu. Nanti ada guru taman kanak-kanak protes lagi, bukan artinya untuk level seperti dia, anak pintar. Nah, saya lihat ujung satunya dari wilayah saya lihat, mudah-mudahan sih saya nggak keliru, Kiflan Zen. Ini saya kenal betul, ini anak pemberani, ini tentara betulan. Jadi gerakan dia itu yang penting sasaran, masa bodoh jalannya bagaimana. Ini dia adalah pendekar di tataran praktek, di tataran operasional. Ini pendekar di tataran ini intelektual. Tolong saling bertemulah, jangan bersilang pendapat. Dan di sini dipertemukan oleh Pak Karni Ilyas. Karena rakyat kita ini melihat ke sini, kalau ini nggak selesai, bandul, kayak bandulnya kenceng, dan itu tabrak-tabrakan, fitnah memfitnah terus akhirnya, jadi nggak karuan. Jadi saya ingin sekali, kalau ngomong sejarah, ngomonglah sama Pak Anhar Gonggong, nangonlah sama Mendudin Kasdi. Ini guru-guru sejarah, yang sejarah itu adalah suatu fakta yang ditulis oleh orang yang menang. History is written by the winner. Yang kalah boro-boro nulis sejarah, hidup aja udah syukur. Jadi memang yang seperti itu jangan dibicarakan lagi sejarah di sini. Tanya sama guru besar sejarah. Tanya, mereka lebih tahu tentang sejarah. Dan jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan, saya bilang itu yang nulis siapa dulu sejarah ini ya. Karena itu nggak usah bicara. Kalau kita memang mau rekonsiliasi, forget, lupakan sudah masa lalu. Saudara-saudara, keadaan sekarang adalah akibat keadaan masa lalu. Generasi sekarang adalah tanggung jawab generasi masa lalu. Jadi yang tua-tua seperti saya ini yang minta maaf atas nama yang tua-tua, saya minta maaf kepada generasi muda gitu. Karena apa? Karena meninggalkan masalah yang masih dipertengkarkan. Sebetulnya masalah itu tidak ada yang harus dipermasalahkan. Sampai masalah ini dibikin sebegitu rupa, bisa-bisanya kita memfitnah orang yang sebetulnya orang tua kita. Bagaimana? Itu udah durhaka itu. Saya bersaksi karena saya seorang muslim besar sama-sama di Muhammadiyah. Yang namanya Jokowi itu adalah seorang muslim yang saleh. Waktu bulan puasa, Mahfud, tolong disaksikan ini. Dia selalu imam. Kita ingat imam. Sambil kita lihat. Dia apal nggak ayat? Ternyata luar biasa, benar. Jangan kita bicara terus karena fitnah ini menggelinding terus, makin besar fitnah, makin besar bohong, makin besar orang jadi percaya. Dan ini hingar-bingar. Akhirnya apa yang tadi Ibu Rahma prihatinkan soal kesenjangan, itu nggak kunjung terasa sih. Bagaimana sekarang namanya presiden itu kan memikirkan kita semua. Mikirkan bagaimana bisa membangun suatu ketahanan fiskal, Pak. Di tengah kita nggak punya duit sekarang ini. Cuma dua itu kan pelajaran.
mau utang lagi atau mau tax amnesty, bukannya mau jahat, bukannya mau membiarkan orang. Itu salah satu contoh ya, banyak lagi sebetulnya. Tapi karena kita fitnah, ini juga pusing. Agus juga pusing. Bagaimana mau ini maksud saya mau rekonsiliasi, saya itu mau maksudnya baik. Saya ngerti. Makanya waktu disebut tadi sama Saim Said, sebut nama itu, saya sebut Sarjono Kartosuwiryo, itu hari-hari ke rumah saya. Dia sekarang ngomong, yang dia ngomongin bukan soal ideologi DI, bukan. Yang dia ideologi proyek apa Pak nih, saya kerjain. Dan ini Sarjono biar ya dia juga nonton juga. Dia nggak dapat proyek sampai sekarang, Pak. Itu dong tolong, gitu, yang ditolong. Jangan salaman, maaf-maafnya ada gunanya, Pak. Gitu. Ya, sudah, mereka udah cair, mereka sekarang. Agus juga saya harapan ini saya bilang kebanggaan saya karena juga ini Agus, saya barusan dapat dari sosmed, medsos, bahwa itu Agus Wijoyo dicurigai. Kita harus curigai, itu bukan anak bapaknya. Nah, gimana? Itu keterlaluan itu. Dosa itu terhadap ibunya. Ini mukanya aja pastonya persis, Win. Saya kenal persis. Gaya-gaya bicara persis, bibirnya kan begini. Persis. Dan pamannya itu Profesor Kunto Wibisono, promotor saya waktu saya jadi doktor untuk filsafat. Ya, saya terima kasih sekali lagi Pak Karni Ilyas. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Dan saya mohon hentikan semua rumor seperti sekarang ini, tidak ada gunanya. Sudahlah, Mahfud bilang rekonsiliasi itu sudah selesai. Semuanya udah dapet. Ada yang jadi anggota DPR juga, yang jadi menteri juga, nggak ada halangan apa-apa. Dan TNI juga, TNI ini pinter sekali ngomong sama. Kamu ngalamin nggak? Enggak, orang juga masih kemarin. Ya, namanya masih bintang 2, harus 2 lagi baru sama saya. Nah, mudah-mudahan karena pinter. Kalau saya kan karena sisa-sisa masa lalu. Ya, sudahlah, tidak usah ngungkit-ngungkit hal-hal yang kalian juga tidak tahu benar. Ya, sudah selesai. Ini sudah selesai Pak Karni. Mudah-mudahan keluar dari sini kita betul-betul rekonsiliasi lahir batin islah. Pemirsa, benar. Mudah-mudahan diskusi soal PKI ini juga yang terakhir di ALC. Artinya rekonsiliasi itu sudah tercapai.